Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-muta'ali wahdatil kammi wal adad al-muqaddasi an kulli ahad al-fardis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad alladzi amarna bil ijtima'i wat tawadudi wal ittihad wa nahana anit tafarruqi wat tabagudi wal ibti'ad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-hadi ila sabilir rasyad wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ibad. Usalli wa usallimu ala rasulihi sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arsalahu Allah ta'ala kafatan ammatan li jami'il bilad wa ala alihi wa ashabihi alladhina i'tamadu bi syari'atihi haqqal i'timad wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'a Allah faqad zakarallah wa in qallat salatuhu wa sawmuhu wa sanuhu lil khair wa man asallah faqad nasiyahu wa in kasurat salatuhu wa sawmuhu wa sanuhu lil khair. Al hadis sadaqallah wa balagha Rasulullah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Awalan diucapkan syukran jazila kepada Murattibul Awqat, pengatur waktu, pembawa acara, Ananda Muhtadi Mursid. Terima kasih, jazakallah khair atas waktunya. Hadratul Mukarramin yang saya hormati, para pengurus Ta'mir atau DKM Masjid Raya Jatimulya, para kiai, para asatid, para guru, para imam, dan seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang semuanya saya hormati, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Hanya untayan kalimat puji syukur yang paling layak terucap dari lidah kita atas segala nikmat, anugerah dan kurnia yang tiada terhingga yang Allah berikan kepada kita, sehingga di pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Raya Jatimulya ini dalam rangka subuh berjamaah, dalam rangka menghadiri pengajian. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa berusaha untuk menjalankan perintahnya, menjadi wasilah kita semua senantiasa mendapat ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selamanya Allah sampaikan, Allah alirkan, Allah limpah curahkan kepada Nabi kita junjun alam paduka mulia Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para tabi'in.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Sabtu tanggal 24 Februari bertepatan dengan tanggal 14 bulan Sya'ban. Jadi kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban. Para jamaah sekalian, baginda Nabi ketika berbicara tentang Sya'ban, beliau mengatakan syahrun yaghfulu anhun nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilupakan oleh manusia karena terhimpit oleh dua bulan yang lebih populer, yang lebih terkenal, yang lebih masyhur, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sya'ban ada di tengahnya. Jadi orang lupa dengan bulan Sya'ban, kurang memperhatikan karena kalah pamor dengan bulan sebelum dan sesudahnya. Kalau kita dengar Rajab, wah Rajab kan itu ya. Apalagi Ramadan itu luar biasa. Tapi kalau Sya'ban kayaknya lewat aja begitu. Padahal Sya'ban itu Nabi mengatakan wa Sya'bana syahri. Bulan Sya'ban itu bulan aku. Karena dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa justru baginda Nabi diantaranya kata Siti Aisyah begitu banyak melaksanakan puasa sunat, bahkan sering sebulan penuh itu justru di bulan Sya'ban. Tidak seperti di bulan yang lain. Bulan Sya'ban itu Nabi paling sering berpuasa sunat justru di bulan Sya'ban, bahkan sering sampai 1 bulan penuh. Kita justru kebalik. Kalau kita bulan Rabiul Awal, bulan Maulid puasa, bulan Dzulhijjah puasa, bulan Muharram puasa, bulan Rajab juga puasa, apalagi bulan Ramadan. Tapi kalau bulan Sya'ban justru kita kadang kurang apa namanya ya, kurang membumingkan puasa di bulan Sya'ban. Makanya Nabi justru malah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga Sya'ban itu diakui sebagai bulan beliau. Kenapa beliau begitu rajin berpuasa di bulan Sya'ban? Karena di hadis yang lain beliau mengatakan bulan Sya'ban itu adalah zalika syahrun turfa'u a'malul ibad ilallah ta'ala, bahwa di bulan Sya'ban itu bulan di mana diangkat, dilaporkan amal-amal hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan aku senang pas dilaporkan amalku kepada Allah, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Tuh para jamaah sekalian, inilah keistimewaan daripada bulan Sya'ban. Apalagi para jamaah sekalian, hari ini tanggal 14, nanti malam itu kan berarti tanggal 15 Lailatul Khamisah Asyar, malaman yang ke-15 nanti malam, yang terkenal disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, nisfu itu pertengahan, Sya'ban itu Sya'ban, jadi pertengahan Sya'ban. Malam ke-15 ya, dalam kitab itu Lailatul Khamisah Asyar. Bukan malam ke-16-nya, bukan besok, tapi entar malam. Semua ulama itu sepakat tentang bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki fadilah, memiliki keutamaan, semuanya sepakat. Baik yang suka meramaikan, mengagungkan dengan amalia-amalia khusus malam nisfu Sya'ban, termasuk orang yang membid'ahkan, melarang amalia-amalia khusus malam nisfu Sya'ban, semuanya sepakat tentang bahwa malam nisfu Sya'ban itu memiliki keutamaan, memiliki kelebihan dibanding dengan malam-malam yang lain.
Yang terjadi perselisihan atau ikhtilaf ulama itu adalah dalam hal memakmurkan atau meramaikan, memperingati malam nisfu Sya'ban dengan amalan-amalan khusus malam nisfu Sya'ban. Itu yang terjadi perbedaan di antara para alim ulama. Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban itu sendiri semua sepakat para jamaah sekalian. Al-Imam Ibnu Taimiyah sendiri dalam kitab Majmu' Fatawanya, beliau kan panutan rekan-rekan kita ya yang salafi. Beliau dalam Majmu' Fatawanya mengatakan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban, berkumpul di masjid, berzikir bersama, berdoa bersama, bahkan sholat berjamaah, sholat nisfu Sya'ban, menurut Imam Ibnu Taimiyah karena hasanun itu sesuatu yang baik, walaupun para pengikutnya justru tidak mengikuti pendapat Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Apalagi ya diantaranya Imam Ibnu Rajab, salah seorang ulama mazhab Hambali, juga mengatakan seperti itu. Terlebih lagi Imam Syafi'i, ikutan kita mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i yang menjadi panutan dan ikutan kita selama ini dalam beribadah. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Ummnya, khamsu layalin la yuraddu du'a fiha, bahwa ada 5 malam yang tidak tertolak doa apabila dilantunkan pada 5 malam tersebut. Yang pertama Lailatul Idul Fitri, malam Idul Fitri. Yang kedua Lailatul Idul Adha, malam Idul Adha. Yang ketiga Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Yang keempat Lailatul Awalin min Rajab, malam pertama bulan Rajab. Yang kelima Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa ketika seseorang berdoa, maka diijabah doa tersebut. Jadi jangan disia-siakan nanti malam nih, malam Ahad ini. Banyakin berdoa. Biasanya orang menghidupkan malam itu mulai 1/3 malam atau 2/3 malam. Kalau malam nisfu Sya'ban justru dari awal malam, dari semenjak maghrib. Ya kalau bisa jangan tidur sampai pagi kalau kuat. Banyakin berdoa, minta apa aja sama Allah, minta dunia, minta akhirat, dikasih, karena keutamaan malam nisfu Sya'ban. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah ada, dalam Ibnu Majah ada, dalam Imam Baihaqi ada, iza kanat lailatun nisbi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Apabila datang malam nisfu Sya'ban, maka hidupkanlah malamnya dengan sholat, dengan ibadah, dan puasalah di siang harinya. Jadi nisfu Sya'ban itu puasa, siang harinya itu sunat berpuasa para jamaah sekalian. Apalagi kalau di luar bulan Sya'ban itu memang bertepatan dengan puasa Ayyamil Bid ya, hari-hari putih tanggal 13, 14, 15. Itu kan hari-hari putih ya. Jadi sampai tanggal 15. Kalau di bulan Sya'ban ada kelebihannya dengan tanggal 15 Sya'ban itu. Hari nisfu Sya'ban itu ada tambahan keutamaan para jamaah sekalian. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Abu Hurairah, qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu lailatan nisfi min Sya'ban, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala, dan berkata malaikat Jibril, ya Muhammadu, wahai Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama, malam ini adalah malam dibukakan pintu-pintu langit, wa abwabur rahmah, dan pintu-pintu rahmat.
Fakum, maka bangunlah engkau wahai Muhammad, wasalli, dan salatlah engkau, warfa, dan angkatlah ra'saka, kepalamu, wa yadaika, dan kedua tanganmu, ila samai, ke langit. Disuruh berdoa, dibangunkan baginda Nabi malam nisfu Sya'ban. Fakultu, maka berkata aku, kata Nabi, ya Jibril, wahai malaikat Jibril, ma hadhil lailah, memangnya malam apa ini wahai Jibril? Faqala, maka berkata Jibril, hadhihi lailatun, malam ini adalah malam yuftahu fiha, di mana dibukakan di malam ini salasu mi'atu babin minar rahmah, 300 pintu dari rahmat Allah. Fayaghfirullahu ta'ala, maka Allah mengampuni li jami'i iman, bagi semua orang. Semua orang itu diampuni dosanya oleh Allah malam nisfu Sya'ban, la yusriku billahi syai'a, yang penting dia tidak menyekutukan Allah. Jadi malam nisfu Sya'ban semua dosa hambanya itu oleh Allah diampuni asal tidak menyekutukan Allah, baik syirik akbar maupun syirik asghar, ya. Syirkul akbar itu menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah, memiliki keyakinan kepada Allah adalah zat yang mampu memberikan manfaat dan menolak madarat, tapi juga memiliki keyakinan bukan hanya Allah saja, ada zat yang lain yang mampu memberikan manfaat secara hakikat dan menolak madarat. Jadi kepada Allah percaya, kepada yang dituhan-tuhankan oleh agama lain juga percaya. Musyrik atau banyak sebenarnya, ya, kalau dikaji dalam kitab-kitab tauhid penyebab kemusyrikan itu, ya. Ada yang namanya ar-rabtul adi, ada yang namanya al-ijabul jati. Banyak para jamaah sekalian, ya. Kalau ar-rabtul adi itu, atau umpamanya kita ada keyakinan yang namanya animisme, ya, kepercayaan terhadap roh-roh halus yang akan memberikan dampak. Mohon maaf kalau di setu nih Pak, mohon maaf, di kampung-kampung itu punya tradisi syirik itu. Kalau mau ada acara, bikin acara hajatan, nikahan atau apa walimah, mereka itu bikin sesajen yang digantung-gantungin di pohon rambutan, di pohon duku, di belakang rumah itu, di bawah panggung hiburan itu ada yang semacam itu. Tahu kalau di Jatimulya masih ada nggak yang begitu itu? Itu kalau di kampung-kampung itu, padahal orangnya suka ke masjid. Orangnya suka ke masjid, pasti tanya, ngapain Pak itu? Itu katanya buat sesajen biar undangannya pada datang semua, biar kagak hujan, biar nanti biduannya, vokalisnya kalau nyanyi enggak kesurupan katanya. Itu semacam itu di kampung masih banyak. Saya jadi ketua MUI di Kecamatan Setu, itu bagian daripada tantangan berat. Kenapa? Karena kalau kita singgung-singgung mereka tidak terima. Kenapa tidak terima? Karena itu ajaran turun-temurun dari leluhur mereka, nenek moyang mereka, yang mereka anggap itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan, akan menjadi permusuhan. Katanya seperti itu. Tuh. Padahal di zaman Kanjeng Nabi juga ada ayat apa namanya, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Orang-orang yang beriman masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Itu kan ayat tersebut turun karena banyak orang-orang muslim di Madinah yang masih membawa ajaran-ajaran agama sebelum Islam, tetap dibawa ke dalam ajaran agama Islam. Itu kan bukan ajaran Islam, sesajen-sesajen itu, ya.
Tapi karena mereka nggak boleh, namanya dari orang tua itu nggak bisa dihilangkan. Iya, alasannya mereka begitu. Nggak boleh katanya, namanya dari orang tua. Jadi orang-orang tua dahulu itu ada yang memang bagus, ada yang memang tidak bagus. Yang bagusnya ada banyak. Kalau orang tua dulu itu melarang jangan duduk di depan pintu, itu memang benar, ada hadisnya. Iya, ngalangin orang juga kan itu. Atau kalau maghrib nggak boleh jendela pintu terbuka, anak-anak pada main di luar, ada sande kala katanya. Sande itu hantu, kala itu kala luar, hantu pada keluar. Emang itu sesuai dengan hadis Nabi, memang ada. Iya, itu yang baik-baik itu ada yang seperti itu. Ya. Tapi kebanyakan yang itu pemahaman yang tadi, syirik tadi itu, animisme atau dinamisme. Dinamisme kepercayaan terhadap benda-benda keramat gitu ya. Benda-benda keramat pusaka itu, bahwa dia meyakini dagangannya laris karena dia punya keris, ya, punya apa segala macam, ya, itu punya jimat dan lain sebagainya. Itu kepercayaan terhadap benda-benda keramat. Kalau sebatas adat, tidak meyakini itu hanya sebagai bantuan dari Allah, no problem. Nabi Musa beliau punya tongkat, bukan berarti Nabi Musa itu musyrik karena punya tongkat. Nabi Sulaiman punya cincin yang bisa membuat takluk jin dan manusia, itu nggak apa-apa. Kalau itu mah hanya bagian daripada menganggap adat atau bantuan dari Allah. Itu lebih kepada khasiat. Kalau khasiat apapun ada khasiat. Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf ada baju keramat yang dipakai, yang membuat Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, Nabi Yusuf tidak apa-apa ketika dicemplungin ke sumur. Itu memang bantuan dari Allah. Kalau khasiat mah apa aja ada khasiatnya. Kita dikasih azimat sama ulama, sama kiai, dikantongin keberkahannya buat apa nggak apa-apa selama kita tidak meyakini itu yang memberikan manfaat secara hakikat. Itu lebih kepada hanya bantuan, ada alat tuh. Karena kalau khasiat mah kita minum obat aja, minum obat Pak. Kalau kita mengetikadkan yang disebut al-rabtul adi itu begitu, mengetikadkan yang menyembuhkan itu obat, yang menyembuhkan itu adalah dokter, yang menyembuhkan itu rumah sakit, itu sudah musyrik. Karena yang menyembuhkan adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya orang yang masuk ke rumah sakit banyak yang nggak sembuh, yang meninggal juga banyak. Tuh para jamaah, kita makan aja Pak, makan. Kalau kita punya i'tikad yang mengenyangkan itu adalah makanan, bukan Allah, itu sepakat ulama tauhid dalam kitab Ummul Barahin itu sepakat tentang kekufurannya. Segar karena minum. Iya, kalau dianggap sebab no problem, tapi kalau yang menyegarkan itu minum, Allahnya dilupain sebagai yang memiliki pemberi manfaat dan menolak madarat, maka itu bisa menimbulkan kemusyrikan. Itu yang disebut dengan rabtul adi. Itu taklidur rodi. Kalau taklidur rodi itu ngikutin kayak tadi sesajen-sesajen pendapat orang-orang dahulu. Itu kalau mau acara aja ada hitung-hitungannya, ada gunung-gunung segala saat segala macam, itu ada hitung-hitungannya. Kalau sebatas hanya menghitung dan menjadikan itu bagian daripada kebiasaan, no problem. Tapi kalau udah meyakini, nah, itu bahaya para jamaah sekalian. Nah, jadi malam nisfu Sya'ban itu akan diampuni dosanya oleh Allah asal dia tidak musyrik, baik musyrik yang besar maupun musyrik yang kecil. Apa itu musyrik yang kecil? Nabi kan mengatakan, aku khawatir dengan asyirkul asghar, syirik yang kecil. Syirik yang kecil itu adalah riya. Riya itu syirik juga, cuman syirik kecil, halus, lembut. Kenapa kok riya termasuk syirik? Karena di situ ada
menduakan Allah di dalam tujuan ibadah. Yang seharusnya ibadah itu karena Allah, dia justru ingin mendapatkan penilaian dari orang, ingin mendapatkan pujian dari makhluk. Itu udah menduakan Allah dalam tujuan ibadah. Itu juga bagian daripada kesyirikan juga, walaupun syirkul asghar, syirik yang kecil, syirik yang halus, syirkul khafi yang samar, itu ya. Makanya harus dihindari ya. Bukan hanya syirik yang jelas, yang akbar, tapi syirkul asghar juga harus dijauhi. Karena kita khawatir malam nisfu Sa'ban berlalu begitu saja, kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Illa man kana sahiran. Bahkan ada juga bukan hanya orang yang syirik yang tidak diampuni, termasuk juga terkecuali yaitu orang yang tukang sihir. Ya, tukang sihir. Sekarang masih ada nggak tukang sihir? Ada sihir-sihir modern itu kayak hipnotis, itu bagian daripada sihir, Pak, itu. Hipnotis. Sihir kan, sihir itu kejadian yang luar biasa yang dilakukan oleh orang fasik, ya. Kejadian luar biasa itu bahasa Arabnya khariqul adat, sesuatu yang membedah adat atau kebiasaan. Kalau terjadi di nabi, di rasul, itu namanya mukjizat, ya, mukjizat, kejadian luar biasa yang terjadi di rasul itu namanya mukjizat. Ya, seperti ya, Nabi Musa bisa membelah lautan, Nabi Ibrahim tidak terluka ketika dibakar, kan seperti itu ya. Kemudian Nabi Sulaiman bisa menaklukkan jin dan manusia, bisa mengerti bahasa-bahasa binatang. Banyak. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal, apalagi baginda Rasulullah SAW, begitu banyak mukjizat-mukjizatnya. Jadi mukjizat itu khusus di para nabi dan para rasul. Iya, bukan di orang biasa kayak kita. Ya kan, kadang ada orang sakit dikasih obat terus sembuh, tuh ini mah mukjizat katanya. Memang nabi mukjizat. Mukjizat mana nabi dan terus. Kalau calon nabi itu namanya irhaus. Nabi belum diangkat jadi nabi, ketika berdagang ke Syam, dalam perjalanan itu selalu dinaungi oleh awan sehingga tidak kepanasan. Itu Nabi belum jadi Nabi saat itu, masih muda. Itu namanya irhaus, ya, calon Nabi. Kalau terjadi di para waliullah, di para sahabat Nabi, di para waliullah, itu namanya karomah, ya, karomah. Karomah Sayyidina Umar, karomah Abu Bakar Siddiq, karomah Syekh Abdul Qadir Jailani, karomah Abu Hasan Sajili, karomah banyaklah para ulama, Syekh Saman, karomah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Banyak itu kan cerita-cerita karomah para wali. Kalau di Indonesia karomah Wali Songo, itu ada filmnya juga ada, tahu benar tahu enggak itu ya. Itu iya kan? Itu kalau orang-orang yang sudah ma'rifat, yang dekat dengan Allah, kemudian timbul sesuatu hal yang di luar nalar, tidak mempan, kena senjata, ya, bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara, itu dan lain sebagainya, bisa toyul ardi, melipat bumi dari sini ke satu tempat hanya dengan sekejap mata. Itu bagian daripada karamah kalau terjadi di para waliullah. Kalau di para alim ulama namanya ma'unah. Nah, kalau di orang fasik itu namanya sihir atau istidraj, ya, sihir. Jadi ibadahnya belum seberapa, tapi kok sudah ada hal-hal yang luar biasa. Itu namanya sihir. Salatnya biasa, masih salat sunatnya juga jarang, salat fardunya juga ya belum sempurna, tapi udah nggak mempan dibaca, udah bisa terbang dan lain sebagainya. Itu sihir, walaupun yang dibacanya ayat Al-Quran, asma-asma Allah, bukan dilihat dari bacaannya, bukan dilihat dari kejadian yang luar biasanya tadi, tapi dilihat daripada kondisi spiritual orang yang
melakukannya itulah yang menentukan mukjizat, karomah, maunah dan sihirnya itu para jamaah sekalian. Dan sihir diharamkan dalam Islam. Tuh. Walaupun ada itu di surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang malaikat Harut dan Marut itu yang mengajarkan sihir kepada umat manusia, terutama untuk memutus hubungan suami istri. Kan sihir seperti itu. Kita demen nih sama perempuan, suami bininya orang, kita jampe-jampe, kita baca-baca supaya cerai, mau kita kawin. Sihir itu seperti itu. Nah, itu kan seperti itu sihir itu dalam Al-Quran. Ada memang yang membolehkan belajar sihir, itu pun khusus semata untuk menghadapi ahli-ahli sihir juga. Itu ada yang membolehkan, dalam tafsir Marah Labid An-Nawawi disebutkan seperti itu. Tapi di luar itu enggak boleh. Makanya orang yang belajar ilmu sihir, bisa ilmu sihir, malam nisfu Sya'ban itu enggak diampuni dosanya sama Allah. Au kahinan, atau kahin. Apa itu kahin? Kahin itu dukun ya. Dukun kalau bahasa sekarang apa itu? Ahli apa namanya itu? Yang bahasanya supranatural apa? Praktisi spiritual apa namanya itu ya? Sekarang kan bahasanya disamar-samarin, karena memang kelihatan dari tampilannya juga samar, sama-sama pakai jubah, sama-sama pakai apa sorban, kan itu sama juga kadang pakaiannya mah. Itu yang membedakan apa para jamaah sekalian, karena seseorang itu bisa mengetahui perkara yang gaib itu dengan berbagai macam cara. Ada yang memang karena keistiqomahan ibadah zahir dan batin kepada Allah disertai dengan ilmu ma'rifatnya, kemudian kasyaf, kemudian terbuka hijab, kemudian bisa mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Itu bukan dukun, itu terjadi di para waliullah, di Kanjeng Nabi, di para sahabat, di para waliullah sering itu bukan dukun, itu buah atau syamrah daripada keistiqomahan dalam beribadah. Tuh seperti itu. Ada juga orang yang memang mengetahui hal-hal yang gaib atau yang belum terjadi karena memang dia memiliki apa namanya khodam, ya, memiliki khodam. Ini yang memiliki khodam belum tentu dukun juga, tergantung juga, karena memang itu diajarkan. Ada diajarkan di beberapa ilmu hikmah itu ada orang kalau dikasih sama guru nih baca kulhu sekian puluh ribu, nanti ada khodamnya, khodam Abdul Somad, khodam Abdul Rahman, khodam Abdul Wahid, ada 3 itu khodamnya yang melayani dia. Dan dia bisa nanya-nanya juga sama khodam tersebut, kadang melalui tulisan. Nanti udah ada jawabannya di tulisannya, jadi dia tahu, bukan tahu langsung ke otaknya, ke pikirannya, enggak, memang ada jawabannya. Ada itu khodam yang seperti itu juga mendekati kepada kemusyrikan juga, karena sangat tipis garisnya di situ, hati-hati gitu ya. Tapi kalau orang tahu tentang sesuatu yang akan datang atas bantuan jin, seperti itu adalah para dukun, jin ifrit. Ya, jin ifrit itu bisa tembus ke Lauhil Mahfuz yang ada di langit keempat, sehingga dia tahu lo kalau mau hajatan hari anu ya enggak hujan, kalau mau hajatan, kalau mau apa anu, karena dia udah dapat bocoran informasi dari para jin ifrit yang membocorkan informasi yang di Lauhil Mahfuz, disampaikan ke dia, disampaikan ke konsumen dia, ke pasien dia. Nah, itulah dukun itu yang seperti itu. Tuh, kadang kita mohon maaf dalam kehidupan sering mendapatkan kesulitan hidup. Kadang kita suka oleng, kita mencari tempat-tempat seperti itu, mencari disebutnya orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datangnya adalah orang bodoh gitu ya.
Itu dukun itu ya. Hati-hati, itu dukun termasuk orang yang tidak diampuni dosanya malam nisfu Sya'ban. Musyahinan, atau orang yang musyahin, ini juga tidak diampuni malam nisfu Sya'ban. Apa itu musyahin? Musyahin itu ma fi qalbihi asyahna, itu orang yang di dalam hatinya ada permusuhan, saling bermusuhan ya satu dengan yang lain. Musyahin, sahana yusyahinu musyahanatan fahuwa musyahinun ya, jadi saling bermusuhan. Jadi mungkin gara-gara rebutan warisan, atau dengan tetangga rebutan batas rumah, atau mungkin gara-gara beda calon presiden ya, gara-gara beda calon calegnya, iya gontok-gontokan. Jamaah masjid ada juga yang begitu, itu ada. Gara-gara kemarin tuh baru nggak akur itu. Yang satu dukung 01, yang satu dukung 02, yang satu dukung 03. Itu berjamaah di masjid aja jauh-jauhan gak mau dekat gitu karena beda dukungan. Tuh, benci dia ke sahabat, gua mau dia. Wah, masa orang Islam katanya ikut nomor sekian. Wah, itu kan jadi ada kebencian, ada permusuhan. Iya, apalagi jagoannya kalah, makin enek aja dia. Waduh, iya kan, udah pengen puas hati dia memponis musuhnya atau yang berbeda pilihannya disalah-salahin segala macam karena pengen puas. Wah, masya Allah, itu banyak terjadi Pak kemarin permusuhan. Orang di luar itu aja yang namanya manusia kadang ada aja yang kita anggap musuh, yang mana kita benci sama orang ada aja, saingan terutama kan. Itu hati-hati, hati-hati kalau di dalam hati kita ada kebencian, rasa memusuhi seseorang, maka malam nisfu Sya'ban sayang itu yang lain diampuni dia enggak. Tuh musyahid. Abghadul rijal indallah al-ladul hisab. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang ada di dalam hatinya dendam kesumat gitu ya. Gua mau biar lebaran juga gua kagak bakal mampir ke rumahnya gitu. Sampai gua diurugin sama tanah merah, gua kagak bakal dekat sama dia. Itu kan seperti itu permusuhan itu seperti itu, bahaya para jamaah. Enggak diampuni Allah Subhanahu. Au mudminu khamrin, atau orang yang meminum minuman keras, membiasakan meminum minuman keras. Kalau sekarang tentunya bukan minuman, kalau minuman mungkin sudah ganti sekarang sama zat-zat adiktif ya. Masya Allah, itu ya, narkoba, narkotika dan lain sebagainya. Itu orang yang mengkonsumsi yang begitu, itu tidak akan diampuni di malam nisfu Sya'ban. Au musiran ala zina, atau orang yang melanggengkan zina, tukang zina, maka itu juga tidak diampuni dosanya malam nisfu Sya'ban. Au akilir riba, atau orang yang memakan harta riba. Ini yang susah ya di kehidupan di akhir zaman ini. Kalau tidak memakan harta yang riba itu susah, karena memang dalam keseharian kita itu selalu bersinggungan dengan yang namanya perbankan, ya kan? Walaupun produk perbankan belum tentu semuanya itu riba ya, tapi kan kita tetap pasti di situ kita ada namanya membantu kelanggengan, kelancaran aktivitas riba. Walaupun kita menabung di bank, bunganya nggak diambil, tetap aja uang kita kan digunakan, dipinjemin ke orang untuk mendapatkan bunga, ya tetap aja ada ta'awanu alal ismi wal udwan, juga ada bantuan menolong kepada aktivitas kemaksiatan atau perbuatan dosa. Nah, memang di Nabi mengatakan di akhir zaman itu orang itu tidak akan selamat dengan yang namanya riba, walaupun hanya debunya saja. Iya, kita kan apa aja pakai ATM, pakai e-money, pakai rekening apa segala macam. Itu kan yang namanya perbankan, mau perbankan konvensional, mau perbankan syariah, ya kurang lebih sama lah seperti itu.
Lalu bagaimana kita supaya selamat para jamaah sekalian? Ya mungkin supaya kita dapat ampunan dari Allah, kita dalam posisi sebenarnya tidak ridho, tidak mau, tidak ingin terlibat dengan yang namanya riba, cuman karena memang kondisi zaman yang tidak memungkinkan. Ya kita apa boleh buat? Kita mau daftar haji aja, nyimpen duitnya di mana coba? Lah di bank kita. Iya di bank kita iya, makanya jamaah haji itu sekarang cuman 50 jutaan satu orang, padahal ongkos yang sejajar setara itu kan kurang lebih 99 juta sebenarnya. Itu dari mana menutupinya? Karena uang ONH kita yang kita daftarkan itu kan puluhan tahun tidak digunakan berangkat, ya digunakan untuk diinvestasikan dalam berbagai macam usaha sehingga ada keuntungan di situ, maka dikembalikan keuntungannya untuk menambahkan mensubsidi biaya haji yang hampir 2 kali lipat biayanya, kan seperti itu para jamaah sekalian. Itu kan melalui perbankan juga, dan kita tidak melakukan akad itu dengan perbankan sebenarnya. Kita menabung aja, nggak ada akad apa mudharabah, akad syirkah dan lain sebagainya, nggak ada para jamaah sekalian. Jadi kembali kepada diri kita, apa menyetujui dengan berbagai macam aktivitas riba yang ada sekarang ini, apa justru kita itu menolak sebenarnya, tapi kita tidak bisa menghindar karena memang kondisi zaman yang sulit. Nah kalau kita menyetujui itu celaka, tapi kalau kita sebenarnya menolak tapi tidak berdaya, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para jamaah sekalian. Tuh. Akil walidain. Kemudian orang yang tidak diampuni malam nisfu Sya'ban adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Ini udah pasti nih ya. Tuh, orang yang durhaka kepada orang tua, hati-hati. Durhaka itu bukan membunuh, memukul saja. Kalau di Al-Quran itu wala taqul lahumma uffin, janganlah engkau berkata kedua orang tuamu dengan kata itu bahasa bantahan kepada orang tua yang paling ringan. Kalau ada yang di bawah itu mungkin disebutkan, nggak ada lagi yang di bawah dari itu bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua. Tuh, wahfid lahumma janahadzulli minar rahmah, rendahkan dirimu, sepak terjangmu di hadapan kedua orang tuamu. Kan seperti itu para jamaah sekalian. Makanya Imam Abu Hanifah itu ketika orang tuanya, ibunya, emaknya nanya tentang hukum kepada dia, wahai Abu Hanifah anakku, wahai Nu'man, ini bagaimana hukum ini, bagaimana hukum ini hukumnya apa? Imam Abu Hanifah nggak ngejawab, dia manggil muridnya, Abu Yusuf, wahai Abu Yusuf, tolong jawab pertanyaan ibu saya. Dijawabnya sama Abu Yusuf. Abu Yusuf nanya, kok kamu kan guru saya, lebih alim dari saya, kenapa kok menyuruh saya yang jawab? Kata Imam Abu Hanifah, karena aku tidak mau menjadi guru dari ibuku, sehingga aku posisinya lebih tinggi dari ibuku. Wahfid lahumma janahadzulli minar rahmah, rendahkan sayapmu di hadapan kedua orang tuamu. Jadi dia nggak mau memposisikan seolah-olah menggurui kepada ibunya, maka muridnya yang disuruh menjawab. Itu saking tidak maunya yang namanya durhaka sama orang tua. Tuh, makan bareng sama orang tua aja, orang yang menjaga jangan sampai durhaka, mereka nggak mau. Paling mau menemani orang tua makan, tapi kalau bareng makan sama orang tua nggak mau, takut ada lauk pauk yang diinginkan oleh orang tua kita, kemudian kita ambil duluan, orang tua kita nggak kebagian. Sampai segitunya kalau orang-orang dahulu itu bakti sama orang tua. Tuh, hati-hati, jaga ya, jangan sampai kita berdurhaka sama orang tua kemudian kita celaka. Awin namam. Kemudian ada lagi orang yang mengadu domba. Kalau untuk zaman sekarang mungkin konteksnya banyak menyebar berita hoak atau mendengar atau melihat konten di media sosial, apa aja langsung kirim, langsung share lagi, posting lagi. Bahaya itu, termasuk namam, tukang ngadu-ngadu. Cukup seseorang dia sebut tukang ngadu domba kalau selalu menyampaikan apa yang dia dengar, kata Nabi. Aw qati'ur rahmi, atau orang yang memutuskan silaturahmi. Fa innaha ulai la yughfaru lahum hatta yatubu wa yatruku. Maka semua yang tadi disebutkan
malam nisfu Sa'ban itu mereka tidak akan diampuni dosanya sehingga mereka bertobat dan meninggalkan keburukan-keburukan tadi. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ini waktunya sudah isyraq ya. Masih banyak sebenarnya belum selesai. Ayo yang biasa melaksanakan kegiatan malam nisfu Sa'ban silahkan. Ada ulama-ulama yang membolehkan ya. Atau umpamanya kita tidak mengadakan di masjid, di rumah juga nggak ngadain, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Biasa baca Yasin 3 kali, silahkan baca Yasin 3 kali. Mau sendiri-sendiri, mau bareng-bareng. Niat yang pertama, niat minta panjang umur dan dalam ketaatan. Baca Yasin yang kedua, niat minta diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, terhindar dari musibah. Baca Yasin yang ketiga, kita niatkan minta dikuatkan iman Islam sehingga sampai wafat husnul khotimah. Silakan, itu tawasul dengan ayat Al-Quran, tawasul dengan Yasin. Sayyid Alwi Al-Maliki mengatakan boleh, sebagaimana diijmakan tentang bolehnya tawasul dengan amal-amal soleh dalam hadis soleh itu disebutkan. Jadi silahkan kalau mau menghidupkan malam nisfu Sa'ban, banyak ulama-ulama yang membolehkan. Kalaupun umpamanya saya mah tidak melaksanakan, bagus juga, nggak apa-apa, silahkan kalau memang punya dalil tersendiri. Saya tidak menghimbau, tidak mengajak kepada para jamaah untuk meramaikan atau tidak meramaikan. Saya sendiri insya Allah akan melakukan seperti yang disampaikan tadi, ya baca Yasin, ya baca sholat dan lain sebagainya. Sholatnya mah sholat sunat mutlak aja, nggak usah sholat sunat nisfu Sa'ban. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun pendiri NU mengatakan sholat sunat mutlak aja, nggak usah sholat sunat nisfu Sa'ban. Tapi insya Allah fadilah malam nisfu Sa'bannya dapat paling utama adalah diampuni dosa kita, mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab.